Ponsel pintar 5G terbaru dari Huawei Teknologi telah memberikan sorotan tajam kepada Semiconductor Manufacturing International Corp atau SMIC. Karena sebelumnya, Huawei telah dimasukkan dalam daftar hitam perdagangan Amerika Serikat pada Mei tahun 2019 dan SMIC ditambahkan ke daftar entitas Amerika Serikat pada Desember tahun 2020. Huawei is something that's very dangerous. You look at what they've done from a security standpoint, from a military standpoint, it's very dangerous. So it's possible that Huawei even would be included in some kind of a trade deal. If we made a deal, I could imagine Huawei being possibly included in some form of or some part of a trade deal. Terobosan dalam pengembangan prosesor 5G baru di Tiongkok daratan diperkirakan tidak hanya akan mendorong putaran penyelidikan oleh Washington, namun juga mengintensifkan perang teknologi antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dan hal ini juga dapat memicu lebih banyak perdebatan di Amerika Serikat mengenai efektivitas sanksi, termasuk pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana Huawei mendapatkan chip canggih tersebut. Setelah adanya pembongkaran ponsel tersebut oleh pihak ketiga, mengindikasikan bahwa pembuat chip terkemuka di daratan Tiongkok berada di balik prosesor canggihnya. Sejak Huawei meluncurkan pra-penjualan Mate 60 Pro barunya minggu lalu, harga saham SMIC telah naik hampir 20% di Hong Kong dan 15% di Shanghai. Keystone Teknologi, salah satu pemasok Huawei yang terdaftar di Bursa Efek Shanghai, juga melaporkan kenaikan harga sahamnya sebesar 40% pada minggu ini. Hal ini dikarenakan para investor bertaruh bahwa pabrik semikonduktor terbesar di Tiongkok telah berhasil memproduksi chipset Kirin 9000S yang menggerakkan ponsel pintar tersebut. Berita seputar peluncuran ponsel pintar 5G Huawei terbaru ini ternyata telah membuat kebisikan di Washington. Anggota parlemen dari Partai Republik yang berpengaruh, Mike Gallagher, meminta Departemen Perdagangan Amerika Serikat untuk mengakhiri semua ekspor teknologi ke Huawei dan SMIC. Dalam sebuah pernyataannya, Gallagher menyatakan bahwa chip ini kemungkinan besar tidak dapat diproduksi tanpa teknologi Amerika Serikat dan SMIC mungkin telah melanggar peraturan Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Dan di episode hari ini, kita akan membahas bagaimana Huawei dan SMIC telah membuat kebisingan di Washington bahkan di seluruh dunia. Juga apakah fondasi Huawei dari perusahaan teknologi telah berubah menjadi perusahaan semikonduktor. Sejak tahun 2019, Washington telah membatasi akses SMIC yang berbasis di Shanghai terhadap sistem litografi ultraviolet ekstrim yang merupakan peralatan pembuat chip tercanggih di dunia yang hanya diproduksi oleh perusahaan Belanda ASML. Keheningan Huawei Teknologi mengenai rincian semikonduktor canggih yang menggerakkan ponsel pintarnya telah menjadi subjek spekulasi yang intens. Analis ekuitas Jefferies, Edison Lee, mengatakan meskipun Kirin 9000S mungkin memiliki struktur pembuatan yang mirip dengan chip lain yang dibuat oleh SMIC, namun sebenarnya chip tersebut bisa saja dibuat oleh Huawei. Lee juga meyakini bahwa kemungkinan besar Huawei telah membeli teknologi dan peralatan SMIC untuk mengembangkan Kirin 9000S. Namun tidak ada laporan atau bukti publik tentang Huawei yang membeli teknologi dan peralatan pembuatan chip canggih dari SMIC. Lee juga mengindikasikan bahwa SMIC sangat menyadari peraturan ekspor Amerika Serikat dan sanksi terhadap Huawei, dan SMIC tidak akan mengambil risiko sanksi lebih lanjut terhadap bisnisnya yang besar. Menurut Li Zhang, seorang analis di firma riset Gavokal Dragonomics, mengatakan untuk prosesor Kirin 9000S baru yang digunakan pada ponsel Huawei Mate 60 Pro adalah bahwa SMIC menggunakan peralatan litografi DUV yang ada untuk membuat chip tersebut. Zhang juga mengatakan bahwa litografi DUV juga dapat digunakan untuk membuat chip pada node proses yang lebih kecil. Hal ini biasanya tidak dianggap masuk akal secara komersial, namun secara teknis bukan hal yang tidak mungkin. Meski demikian, keberadaan Kirin 9000S dalam seri ponsel pintar 5G terbaru Huawei dipuji sebagai kemenangan bagi Tiongkok daratan dan terobosan bagi upaya swasembada teknologi di negara tersebut. Surat kabar resmi China Daily mengatakan bahwa Mate 60 Pro mengabaikan sanksi Amerika Serikat dan menunjukkan betapa tidak efektifnya sanksi teknologi Washington.
Sementara Global Times mengatakan bahwa Huawei handset 5G baru adalah bukti bahwa penindasan ekstrim yang dilakukan Amerika Serikat telah gagal. Berikut adalah penjelasan yang paling masuk akal dari mana Huawei mendapatkan chip tersebut. Yang pertama, SMIC, pembuat chip terkemuka di Tiongkok, membuat chip untuk Huawei. Berdasarkan pengujian yang dilakukan pada ponsel cerdas tersebut, situs benchmarking Tiongkok Antutu mengidentifikasi CPU di Mate 60 Pro sebagai Kirin 9000S dari unit desain chip Huawei HiSilicon. Perusahaan riset Tech Insight dari Amerika Serikat mengatakan dalam sebuah laporan bahwa SMIC telah menggunakan peralatan yang ada dan menerapkan proses 7 nanometer generasi kedua yang dikenal sebagai Noda N+2 untuk memproduksi Kirin 9000 berkemampuan 5G untuk Huawei. Kesimpulan Tech Insight kemungkinan besar didasarkan pada perbandingan struktur pembuatan Kirin 9000 dengan chip buatan SMIC lainnya yang telah dianalisis sebelumnya. Dan dalam beberapa hari ke depan, Tech Insight mengatakan akan memberikan rincian lebih lanjut tentang konektivitas ponsel tersebut. Jika hal tersebut benar terjadi, hal ini akan menandai terobosan bagi industri semikonduktor Tiongkok dan kemenangan besar bagi bisnis ponsel pintar Huawei. Yang kedua, Huawei telah memproduksi chip tersebut menggunakan jaringan rantai pasokannya sendiri. Hal ini muncul setelah laporan oleh Bloomberg yang mengutip Asosiasi Industri Semikonduktor yang berbasis di Washington yang mengatakan bahwa raksasa telekomunikasi Tiongkok telah membangun rantai pasokan rahasia pembuatan chip dengan merekrut pabrik-pabrik pengecoran logam yang sudah ada untuk membantunya menghindari kontrol ekspor Amerika Serikat. Dan chip di dalam Mate 60 Pro menunjukkan bagaimana Huawei telah mencapai terobosan. Ini adalah skenario yang paling sesuai dengan narasi nasionalis Tiongkok bahwa Huawei setelah mengalami kegagalan selama bertahun-tahun di bawah sanksi Amerika Serikat akhirnya berhasil mengalahkan pembatasan tersebut. Masih belum diketahui tindakan apa yang akan diambil oleh Departemen Perdagangan Amerika Serikat dalam menanggapi kontroversi mengenai prosesor canggih di ponsel 5G baru Huawei. Meskipun upaya pemerintah Amerika Serikat untuk mengumpulkan bukti terobosan chip canggih Tiongkok akan memakan waktu, kemungkinan besar Amerika Serikat akan menerapkan sanksi teknologi yang jauh lebih keras daripada yang berlaku saat ini. Termasuk dimasukkan ke dalam RUU Persaingan Usaha Tiongkok yang saat ini sedang dikerjakan oleh Kongres Amerika Serikat. Jadi bagaimana menurut Anda seputar kontroversi chip canggih 7 nanometer pada ponsel 5G Huawei terbaru? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.